A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam juga kesehatan, sehingga hari ini di hari ke-23 bulan Ramadan 1441 Hijriah kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan taklim online kita. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita belajar tentang bab tentang keutamaan sahur dan mengakhirkannya ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kamu sekalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami sahur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan sholat. Ada seseorang bertanya, berapa lama antara sahur dengan sholat itu? Ia menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ditekankan ya, disunahkan untuk melaksanakan sahur. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kita itu hidupkan mencari ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batas akhir antara sahur dengan puasa itu kalau Rasulullah membaca 50 ayat sebelum sampai ke azan subuh. Kalau di sini itu disebutnya imsak ya. Jadi imsak itu bukan batasan kita berhenti makan, bukan. Itu hanya lampu kuning, dan imsak juga hanya ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada imsak ya. Jadi kalau imsak masih bisa kita makan dan minum ya. Kalau Rasulullah mengisinya dengan membaca ayat 50 ayat Al-Qur'an gitu ya. Kemudian dari Amr bin Asya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan puasa kami dan puasa ahli kitab adalah adanya makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Jadi selain kita umat Islam itu agama lain juga ada namanya puasa. Hanya saja bedanya kita dengan mereka adalah di makan sahurnya. Makanya Rasulullah menekankan supaya kita beribadah sahur, supaya kita menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Kemudian hadis selanjutnya, makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita usahakan, ayo semangat makan sahur ya, bangun sahur walaupun hanya dengan meminum air atau satu butir kurma. Karena ketika kita sahur itu Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang melaksanakan sahur. Sholawat sini artinya mendoakan keselamatan, memberikan keberkahan gitu ya. Rugi sekali kalau kita mau puasa tapi tidak sahur. Lagi pula sahur itu diberi kesempatan untuk kita membaca doa. Doa bisa dilafazkan atau dalam hati ya. Karena kalau puasa Ramadan tanpa niat tidak sah itu puasanya ya. Kecuali kalau puasa sunnah itu doanya niatnya bisa di siang hari. Jadi marilah kita tetap bersemangat beribadah ya, baik di siangnya atau malamnya di bulan Ramadan. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah, baik itu sholat, mengaji, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, hal-hal yang baik ya. Baik, cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup majelis kita dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.